Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Yuda Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 642309414 kelas 645A26 dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas Project Based Learning untuk mata kuliah Riset SDM dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sostrowidigdo, SEMM. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh pay equity dan komunikasi internal terhadap persepsi keadilan organisasi di perusahaan XYZ. Ada tiga instrumen variabel penelitian. Untuk X1-nya yaitu pay equity, X2-nya yaitu komunikasi internal, dan Y-nya itu persepsi keadilan organisasi. Selanjutnya, metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner tertutup. Kuesioner disusun berdasarkan variabel penelitian, yaitu pay equity sebagai variabel independen X1, komunikasi internal sebagai variabel independen X2, dan dan persepsi keadilan organisasional sebagai variabel Y. Dengan masing-masing variabel terdiri dari 5 pertanyaan, instrumen disebarkan kepada 50 karyawan, perusahaan XYZ yang telah bekerja minimal 6 bulan. Jawaban responden diukur menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian seluruh data ditabulasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan secara langsung proses pengolahan awal data termasuk tahapan rename data pada aplikasi SPSS sebagai persiapan analisis statistik. Selanjutnya ada analisis data penelitian. Analisis data penelitian ini nih ada 4. Yang pertama itu ada uji validitas, yang kedua itu ada uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat analisis regresi berganda. Selanjutnya ada penjelasan uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang mengarahkan variabel yang diukur tersebut memang benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti itu sendiri. Cara menentukan uji validitas, R hitung harus jauh lebih besar daripada R tabel, baru bisa dinyatakan valid. Selanjutnya ada penjelasan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah menggunakan Cronenberg alpha. Cara menentukan uji reliabilitas itu, instrumen penelitian dinyatakan reliable jika nilai Cronenberg alpha ya harus lebih besar dari 0,60. Jika nilainya kurang dari 0,60, maka instrumen dianggap tidak reliable. Ada uji asumsi klasik. Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model itu layak digunakan. Terdapat 3 jenis pengujian utama, yaitu pertama uji normalitas. Dalam uji normalitas itu ada 2, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Diplot. Yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan scatter plot saja. Dan yang ketiga itu ada uji multikolinearitas. Di sini saya menggunakan nilai toleransi dan FEIF. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel dependen dengan 2 atau lebih variabel independen. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara men-rename data di aplikasi SPSS. Pertama-tama di sini saya sudah memasukkan eh, name setiap pertanyaan dalam variabel saya. X1 berikut dengan total X1, X2 berikut dengan total X2, dan Y berikut dengan total Y. Di sini saya juga menambahkan label untuk ngasih tahu kalau ini variabel X1 pay equity, X2 itu komunikasi internal, X3-nya itu persepsi keadilan organisasi. Selanjutnya, kita ke data view.
Di sini saya sudah menginput data ke dalam aplikasi SPSS dan sudah mentabulasinya juga di aplikasi Excel. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji validitas. Pertama-tama, di sini kita pencet Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita masukkan X1.1, X1 sampai X1.5 dan totalnya dimasukkan ke variabel sebelah kanan sini. Persennya dicentang, totalnya dicentang, flag signifikannya correlation dicentang. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita masukin terlebih dahulu untuk variabel X2, correlate, bivariate, kita reset biar lebih memudahkan, biar cepat. Selanjutnya kita masukin X2.1 sampai X2.5, berikut juga totalnya kita pindahkan ke variabel. Persen dicentang, total dicentang, flag signifikan, correlation dicentang. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita masuk ke analyze, correlate, bivariate, kita reset lagi untuk memasukkan variabel dependent Y.1 sampai Y.5 kita masukkan, berikut juga totalnya ke variabel. Persen dicentang, total diaktifkan, flag significant correlation dicentang. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya, selanjutnya bisa kita lihat hasil dalam uji validitasnya itu berikut ini. Kita bisa ngambil dari persen correlation di akhirnya itu 795 eh, bisa dinyatakan valid. Kenapa bisa dinyatakan valid? Karena R hitung jauh lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu eh, tadi yang sebelumnya R-nya itu hanya 50, dikurangin taraf signifikannya 5%, ketemu di R tabelnya itu 0,278. Bisa dinyatakan valid. R itu 0,795, lebih besar daripada R tabel yang hanya 0,278. Berikut selanjutnya tadi nilainya R tabelnya 0,278 itu dapat dari mana? Dapat dari nilai diferensiasi. N-nya itu jumlah sampelnya itu 50 dikurangin 2 ketemu 50 dikurangin 2 ketemu di 48. 48 di sini kita ngambil taraf signifikannya itu 0,5. Kita cek di sini 48 untuk R tabelnya di 48 0,278. Juga S1.2-nya itu 708, 1.3, S1.3-nya itu 642 sampai 0,841 bisa dinyatakan valid karena R hitungnya itu jauh lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya kita masuk ke X2. X2 X2.1-nya itu 769 bisa dinyatakan valid karena R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu seperti sebelumnya, N-nya itu 50, dan kita mengambil taraf signifikannya itu 5%, ketemu di R tabelnya itu 0,278, jadinya R hitung 0,706
769 bisa dinyatakan valid, karena jauh lebih besar R hitung daripada R tabel. Begitu juga di S2.2, 0,652, 0,795, sampai 0,732 X 2.5 bisa dinyatakan valid karena R hitung jauh lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, kita masuk ke variabel dependen, yaitu persepsi keadilan organisasi atau variabel Y-nya. Variabel Y titik satunya itu bisa kita lihat 0,704, jauh lebih besar R hitung daripada R tabel. R tabelnya itu tadi seperti sebelumnya, N-nya itu 50 dengan taraf signifikan 5%, ketemu di R tabelnya itu 0,278. Jadinya R hitung 0,704 jauh lebih besar daripada R tabel. Bisa dinyatakan Y titik satu di sini valid. Selanjutnya kita cek Y titik 2 0,637, Y titik 3 0,764 sampai Y titik 5 0,673. Bisa dinyatakan valid karena R hitung jauh lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, di sini saya akan merendam data uji reliabilitas dalam aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita pencet Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, untuk di sini, kita masukinnya itu hanya instrumennya saja. Totalnya tidak usah dimasukkan. X1.1 sampai X1.5-nya saja yang dimasukkan. Statistik tidak usah ada yang dicentang. Apa? Selanjutnya kita pencet OK. Selanjutnya kita masukkan dulu untuk X2, X2 dan Y-nya. Analyze, scale, reliability. Kita reset. Kita masukkan X2.1 sampai X2.5. Totalnya tidak usah dimasukkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan variabel Y, analyze, scale, reliability. Kita reset. Untuk sebelumnya kita masukkan Y.1 sampai Y.5. Kita pindahkan ke kanan. Alpha. Oke. Di sini kita lihat untuk nilai uji reliabilitas setiap variabel. Pertama-tama kita lihat dari nilai Cronchback alpha, variabel independen X1 yaitu pi equity. Di sini itu nilainya 0,824. Bisa dinyatakan reliable karena minimal reliable itu 0,60. Di sini di atas 0,60. Dalam variabel X1 ini bisa dinyatakan reliable karena nilai 0,824 jauh lebih besar daripada 0,60. Selanjutnya kita masuk ke variabel X2. Sini nilai crossback alpha-nya itu 0,805, nilainya jauh lebih besar daripada 0,60. Jadi bisa dinyatakan X2 komunikasi internal ini bisa dinyatakan reliable.
Selanjutnya, kita masuk ke variabel dependent Y, persepsi keadilan organisasi. Sini kita lihat nilai cross back alfanya itu 0,757 bisa dinyatakan reliable karena nilainya jauh lebih besar daripada minimalnya itu 0,60. Nah, jadinya variabel Y, persepsi keadilan organisasional bisa dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Pertama-tama, kita pencet analyze, regresi, linear, kita reset dulu, ulang dari awal. Kita masukkan totalnya saja, total X1 ke independen, X2 komunikasi internal ke independen, dan variabel Y atau persepsi keadilan organisasionalnya ini ditaruh di dependen, bagian atas ini. Selanjutnya, kita ke statistik, R square-nya kita centang, kita continue, kita masuk ke plots, untuk nilai stress ID, kita taruh di Y, spread kita taruh di X, histogram kita centang, normal probability plot kita centang, kita lanjut ke save, standardize kita centang sebelah kanan sini, continue, oke. Selanjutnya, kita di sini ini mendapatkan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat analog. Selanjutnya, di sini kita akan mencari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Analyze, non-parametric, test, legacy dialog, one sample AS. Sebelumnya kita sudah dapat nilai residual, standardized. Kita pindahkan sebelah kanan. Kita centang normalnya saja. Oke. Selanjutnya, kita ingin mencari lagi uji multikolineritas. Sebelum saya akan menjelaskan secara satu-satu. Selanjutnya kita lihat analyze, regresi, linear. Kita reset dulu. X1, T1, nilai total X1 kita masukkan ke independen, komunikasi internal X2 kita masukkan ke independen, persepsi keadilan organisasional kita masukkan dependen. Kita masuk ke statistik, model fit kita matikan, estimate kita matikan, kita centang collinearity diagnostiknya saja. Plotnya kita tidak usah masukkan, save-nya kita matikan. Nah, oke. Selanjutnya, di sini kita akan lihat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov-nya itu dari sini nilainya berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai asim signifikan dua file itu sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikannya yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, kita lihat lagi uji normalitas berdasarkan p-plotnya seperti apa. Dalam gambar p-plot, hasil tersebut juga diperoleh oleh grafik normal p-plot di mana titik residual menyebar
dan mengikuti garis diagonal. Pola ini menandakan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal dan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis regresi linear berganda dapat dianjurkan ke tahap pengujian berikutnya. Selanjutnya, Selanjutnya kita lihat lagi uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Berdasarkan grafik scatter plot yang ditampilkan, terlihat bahwa titik residual menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti garis, gelombang, atau pola mengerucut. Penyebaran data juga relatifnya merata di sepanjang bumbu X. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya, kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita lihat dari koefisien berdasarkan nilai toleransi dan VIF. Berdasarkan hasil pengujian nilai toleransi untuk variabel pi equity dan komunikasi internal masing-masing sebesar 0,923 yang lebih besar dari batas minimum 0,10. Selain itu, dan nilai VEF untuk kedua variabel tersebut 1083 yang lebih kecil dari batas maksimum 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Kita bisa lihat di koefisien di bagian unstandardized B. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh equity dan komunikasi internal terhadap persepsi keadilan organisasi. Berdasarkan hasil tersebut pengujian diperoleh persamaan regresi dengan konstanta sebesar 4.360 yang menunjukkan bahwa apabila equity dan komunikasi internal bernilai 0, maka persepsi keadilan organisasional tetap memiliki nilai dasar sebesar 4.360. Hasil analisis menunjukkan bahwa pi equity memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,393 dan nilai signifikansinya 0,000, yang berarti pi equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan organisasional. Selanjutnya, pada komunikasi internal memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,407 dengan nilai signifikan 0,000 yang juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan organisasional. Jika dilihat dari nilai standardized beta, komunikasi internal memiliki nilai beta sebesar 0,582, sedikit lebih besar dibanding pi equity yang 0,546. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi internal memiliki pengaruh lebih dominan terhadap persepsi keadaan organisasional dibandingkan pi equity dalam model regresi ini. Cukup sekian untuk pemaparan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dan merename data. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.